Hai everyone, welcome to Om Brewok Story ya. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Edisi rekap kali ini adalah edisi bayar utang. Yang kemarin nanya kelanjutan film Bhante Aur Babli. Sekarang Om baru garap nih. Kemarin lagi ngumpulin mood yang gak nemu-nemu. So, film Bhante Aur Babli 2 ini adalah sequel dari Bhante Aur Babli 1. Ya iyalah Om. Film ini menceritakan kisah Rakesh dan Vimy yang udah tobat dari dunia penipuan. Tetapi suatu hari ada pasangan penipu amatir yang memakai nama samaran Bhante dan Babli. Karena merasa nama mereka dipakai seenak jidatnya, akhirnya pasangan mak-mak dan om-om ini yang udah lama pensiun akhirnya turun gunung dan terjadilah pertarungan antara penipu amatir dan penipu legend. Dah nggak usah pakai lama. Tapi sebelum itu, kalau kalian belum nonton seri kesatunya, nonton dulu deh. Om saranin. Kalau enggak, kalian nggak akan paham alur cerita film ini. Nah, kayak itulah kalau kalian belum nonton film yang pertama. So, nonton dulu. Linknya Om taruh di deskripsi. Atau klik kartu di atas kanan layarmu itu ya. Jangan lupa pakai sempak yang udah dimasukin kulkas. Bumper Om Brewok Story. Awal kisah diceritakan tentang penipu legendaris India, Bhante dan Babli yang sampai sekarang masih belum ketangkap dan keberadaannya pun tidak diketahui. Bahkan dengan kejeniusan mereka bisa menjual Taj Mahal ke orang asing. Makanya nonton film dulu sebelumnya ya, iklan lagi, namanya usaha. Gak lama diperlihatkan sebuah swimming party di sebuah villa di puncak. Di sana banyak mbak-mbak samlohai yang berenang pakai baju haram. Dan para cowoknya pun juga, ternyata pestanya om-om ai pun. Gak lama datang mas-mas jamet India yang langsung buka botol pakai mulut. Malam harinya datang lagi mbak-mbak kutu buku tapi sekseh yang langsung memberikan presentasi. Di sini mbak-mbak itu menerangkan bahwa ada negara baru yang bernama Virgin Republic atau kalau diartiin Republik Perawan. Mbak itu menjelaskan sama om-om iPhone ini kalau negara baru itu membutuhkan investasi. Dengan hanya menginvestasikan masing-masing uang sebesar 500.000 rupiah, om-om iPhone itu bisa menjadi warga negara di sana. Keuntungannya di negara perawan itu cewek-ceweknya semok-semok bos. Belum lagi di sana disunahkan untuk para lelaki punya 3 istri karena stok cowok di negara perawan itu sedikit dibandingkan ceweknya. Mendengar iming-iming itu, para om-om iPhone ini langsung pada ngiler dong. Dan jelas aja mereka pun langsung invest ke negara itu dan langsung diberikan paspor dan visa ke negara perawan coy. Keesokan harinya om-om iPhone itu langsung pengen pergi ke negara yang katanya surga dunia. Tetapi pas mau check-in di bandara, petugas bandara menyadari ada yang janggal. Dan benar aja, bukannya diantar ke VIP lounge, mereka malah dibawa ke kantor imigrasi ditemenin sama pak tentara berkumis tebel. Pas dibuka barang-barang mereka pun ditemukan benda-benda, ya sudahlah. Ada borgol-borgolan pink, ada penutup mata buat taulah, dan yang paling penting, ada tisu magic yang kalau tuh tisu kena mulut, kalian pasti nggak bisa ngomong seharian. Om, lagian ngapain tisu sampai di mulut sih om? Ya mungkin aja tuh tisu dilap-lap ke benda apa gitu, terus benda itu dijilat-jilat, kan bisa aja kan? Di sini Pak Tentara juga bilang kalau negara perawan itu nggak ada, paspor dan visa mereka pun palsu. Karena membawa barang-barang aneh dan menggunakan paspor dan visa palsu, tuh om-om iPhone akhirnya kena batunya. Pengen enak-enak malah digebukin satu-satu. Setelah seharian diikat-ikat dan digaplokin, tuh om-om iPhone langsung datang ke kantor orang yang menipu mereka. Tetapi tuh kantor udah kosong, hanya ada lambang legendaris BB. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan sebuah pesta. Di sini ada bocil cewek yang lagi nari-nari. Bangkeknya ada bocil endut yang rekam tuh bocil cewek. Kepalanya pakai goyang-goyang lagi nih bocil. Sedangkan di ruang ganti terlihat seorang om-om yang lagi narsis yang bernama Rakesh. Yang dah lihat film pertama pasti tahu deh siapa nih Rakesh. Gak lama MC memanggil penampilan puncak dan Rakesh pun langsung naik panggung main piano yang digendong-gendong. Joget dulu. Gak lama keluar tante pemersatu bangsa yang langsung joget-joget. Dengan belahan diumbar-umbar, tuh tante langsung membuat seisi pesta menjadi heboh. Pas lagi asik-asiknya joget gendal-gendul, ada om-om yang gak kuat lihat susu gendal-gendul itu. Om-om mabuk itu pun bilang yang enggak tentang tuh mbak-mbak. Nah Rakesh yang lagi mabuk dan mendengar istrinya dilecehkan, malah langsung gelut sama tuh om-om. Jelas aja Vimy langsung ngamuk melihat kelakuan suaminya yang kalau udah mabuk ciu, pasti ngelakuin hal yang aneh-aneh. Keesokan harinya terlihat keluarga kecil Rakesh dan Vimy. Dan bocil endut semalam itu adalah anak mereka, Papua. Oh pantes. Di sini Vimy masih marah sama kelakuan suaminya semalam.
Gak lama pas mau berangkat kerja, Rakesh dicegat sama Pak Polisi. Tuh polisi ternyata mengenali Rakesh sebagai Banti. Dan setelah itu, Rakesh dan Vimy pun udah diikat-ikat di tengah rel kereta api. Pak Pol itu bilang kalau dua pasangan koplak ini akan segera menemui polisi paling kejam dan paling tegas di India. Di sini Rakesh dan Vimy pada ketakutan karena mengira yang akan menemui mereka adalah Dashrat Singh. Iklan lagi nih, nonton film pertamanya ya biar tahu betapa sangarnya Dashrat Singh itu. Gak lama terdengar suara tut tut tut. Di sini mereka udah kembali jiper karena mengira akan ada kereta api yang lewat. Ternyata yang lewat cuma om-om polisi yang lagi tidur pules di atas troli. Orang itu adalah Jatayu Singh. Dan si Jatayu ini dulunya adalah ajudannya Dashrat. Dan diketahui saat ini, Dashrat Singh saat ini sudah pensiun. Di sini Jatayu menuduh Rakesh dan Vimy kembali ke dunia penipuan. Karena akhir-akhir ini telah terjadi penipuan yang mengatasnamakan Banti dan Babli. Mendengar itu, jelas saja Rakesh dan Vimy menyangkal dong. Karena mereka udah sepenuhnya taubat. Tetapi Jatayu nggak mau percaya begitu aja. Karena polisi sekali berdasar aja bisa dikibulin sama mereka. Di sini Jatayu yang nggak punya bukti, akhirnya bingung harus gimana. Tetapi karena nggak mau dikibulin sama pasangan koplak ini, Jatayu meminta ajudannya untuk menahan dua pasangan koplak ini untuk sementara waktu. Sedangkan di waktu yang bersamaan di kota Haridar, terlihat wali kota Chutva dan anaknya Golu yang sedang ngobrol dan ingin melakukan pemujaan di Sungai Gangga. Tetapi pas mau lewat, mereka dicegat sama Pak Polisi. Di sini Chutva marah-marah. Polisi bangke, ente nggak tahu siapa aneh itu wali kota di sini. Tetapi polisi itu bilang kalau di Sungai Gangga lagi ada pemeriksaan kualitas air oleh penasehat Perdana Menteri yang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk mengecek Sungai Gangga. Melihat ada orang pusat, Chutva mencium bau uang, cuan. Dan terang aja, pas Sekar lagi bebas enak-enak, tiba-tiba Chutva datang dan langsung menyapanya. Punyamu gede ya, tapi kok pendek? Gitu katanya. Di sini Chutva yang mata duitan langsung memohon kepada Sekar agar dikenalkan sama ajudan Perdana Menteri itu. Tetapi yang nggak ngeledotin orang pipis juga kayak gitu kali pak. Nggak lama Bu Malini bilang kalau Sungai Gangga akan disewakan. Jadi untuk menormalisasi sungai, pemerintah akan menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta yang bersedia membersihkan Sungai Gangga yang tercemar. Dan sebagai imbalannya, perusahaan swasta itu berhak menyewa Sungai Gangga dan menarik retribusi bila ada orang yang memanfaatkan Sungai Gangga itu. Mendengar itu, Chutva langsung mangas duit dong. Dia berjanji akan membersihkan Sungai Gangga, tetapi dengan catatan, anaknya lah yang akan mendapatkan tender Sungai Gangga itu. Dan gak pakai lama, sungai yang tadinya kotor banget, langsung disulap menjadi sungai yang bersih. Karena udah berhasil menormalisasi Sungai Gangga, akhirnya Chutva mendapatkan kontrak penyewaan Sungai Gangga itu. Besoknya, pas lagi selamatan atas dibukanya perusahaan air minum Sungai Gangga milik Golu, datang petugas pusat yang melarang semua kegiatan komersil atas Sungai Gangga. Nah di sini Chutva dan Golu marah-marah karena mereka merasa udah nyewa Sungai Gangga itu. Tetapi nggak lama datang sebuah karangan bunga yang bertuliskan BB. Dan semua orang di sana langsung ketawa karena wali kota dan anaknya baru aja dikerjain sama Banti Babli. Sedangkan di tempat lain terlihat Kunal dan Sonia yang memberikan jatah hasil penipuan mereka dan mereka pun langsung berganti kostum. Dan sekali lagi mereka berhasil menipu dengan menggunakan nama besar Banti dan Babli. Sedangkan di sel tahanan terlihat Jatayu yang nyolek-nyolek perutnya Rakesh. Di sini dia meminta maaf karena ternyata yang dibilang Rakesh itu benar. Ternyata ada orang lain yang menggunakan nama Banti dan Babli. Di sini Jatayu meminta bantuan pasangan koplak ini untuk membantu kepolisian. Tetapi Vimy nggak mau terlibat sama hal gituan lagi. Dan dia pengen segera pulang karena udah beberapa hari Papu sendirian di rumah. Pasti tuh anak lagi nangis. Bangkeknya di rumah si Papu malah lagi nyawer bocil dan joget-joget bareng. Dan jelas aja pas melihat anaknya sekarang udah berani bawa cewek pas rumah kosong, langsung lempar tuh pakai sendal. Emang sih sendal senjata terkuat di muka bumi kalau udah dipegang emak-emak. Di tempat lain diperlihatkan Sonia yang lagi mempresentasikan aplikasi ciptaannya kepada para investor. Tetapi karena dirasa startup itu masih mentah, para investor menolak mendanai startupnya Sonia. Ternyata impian mereka berdua adalah ingin membangun startup sendiri dan mereka melakukan penipuan untuk mendanai startup mereka. Pada saat mau balik ke rumah, nggak sengaja mereka dimintain sumbangan untuk membantu anak-anak terlantar di India. Melihat itu, pasangan penipu KW ini malah tersenyum licik. Dan beberapa hari kemudian, Vimy dan Rakesh melihat berita tentang penipuan yang dilakukan oleh Banti Babli. Di sini mereka merasa kesel karena ada orang yang menggunakan brand mereka. Nggak lama ada suara bel pintu, ting tong ting tong. Ternyata itu adalah Jatayu yang pengen numpang makan di sana. Setelah kenyang, Jatayu bilang kalau kepolisian membutuhkan Banti dan Babli asli untuk menangkap Banti Babli KW. Kalau mereka nggak mau, Jatayu mengancam akan menaikkan kasus selama Rakesh dan Vimy kembali. Dan konsekuensinya, mereka nggak akan bisa bertemu sama Papu lagi.
Malam harinya mereka jadi galau. Satu sisi mereka udah nggak mau masuk ke dunia penipuan lagi, tetapi mereka juga gedek karena nama alias mereka dipakai orang yang nggak jelas. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk menangkap penipu KW itu. Gak pakai lama mereka pun melakukan investigasi kepada orang-orang yang telah ditipu oleh BBKW. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Jatayu punya rencana lain. Dia pengen menangkap 4 orang penipu terhebat di India. Intinya, setelah berhasil menangkap BBKW, Jatayu juga akan menangkap Rakesh dan Vimy. Belum sempat menemukan clue tentang BBKW, BB asli malah dikagetkan dengan berita penipuan dan pencurian 1000 ton biji-bijian masuk om. Tetapi karena penipuan biji-bijian itulah, BB asli akhirnya punya cara agar menemukan BBKW. Di sini Rakesh tahu orang yang mau membeli 1000 ton biji-bijian hasil curian kayak gitu. Gak lama mereka sampai di tempat pengepul biji. Di sini BB asli langsung menanyakan ke Trafai Singh, pengepul biji-bijian terbesar di Kanpur. Intinya BB asli meminta Trafai menunjukkan di mana orang-orang yang telah menjual 1000 ton biji-bijian itu. Awalnya Trafai ogah, karena itu bisa mengganggu bisnisnya. Tetapi ketika kepalanya udah ditodong sama bacang, baru dia kicep. Ternyata lokasi transaksi uang itu adalah di tengah lapangan yang kebetulan banget yang lagi diadakan festival Holi. Itu loh, festival lempar-lemparan bedak warna-warni. Nggak lama ada 2 orang yang pakai helm datang menuju Trafai. Dengan sigap para polisi langsung menangkap 2 orang yang pakai helm itu tapi nggak pakai motor. Tetapi ternyata itu bukan BBKW. Nah di sini nggak sengaja Rakesh melihat 2 orang pasangan yang mencurigakan. Dan akhirnya terjadi kejar-kejaran antara BB asli dan BBKW. Intinya Rakesh mengejar Kunal dan Vimy mengejar Sonia. Terjadi kejar-kejaran epik pada saat Rakesh mengejar Kunal. Kampret kaca ternyata, kejedok deh. Nah koplaknya lagi pas Kunal pakur di atas loteng, Rakesh yang udah om-om malah gelantungan kayak nyet yang dilemparin sama bocil-bocil bangor. Tetapi dengan bantuan kursi terbang, Rakesh akhirnya berhasil membuat Kunal keok juga. Sedangkan Vimy yang mengejar Sonia mengeluarkan jurus emak terbang melayang. Di kantor polisi, Jatayu menginterogasi Kunal dan Sonia. Tetapi di sini mereka mengelak. Kunal kemudian mengeluarkan sebungkus cimeng dari kaos kakinya. Sonia kemudian berkata kalau mereka itu ketakutan karena membawa cimeng. Karena itulah mereka lari. Kerennya lagi, BBKW ini udah kayak netizen plus 62 yang pintar banget memutarbalikan fakta. Mereka berkata kalau polisi udah menangkap mereka tanpa bukti dan mengancam akan memposting di Twitter, YouTube, Instagram, Friendster tentang kejadian salah tangkap ini. Karena nggak mau karirnya mandek gara-gara viral, Jatayu akhirnya membebaskan BBKW ini. Nah pas di luar, BB asli merasa kaget kenapa tuh BBKW bisa dibebasin. Pas nanyain ke Jatayu, dia bilang kalau BB asli salah nangkap orang dan malah menyalahkan BB asli yang nggak becus karena bisa tertipu sama BBKW. Mendengar itu, Rakesh dan Vimy merasa marah. Rakesh tahu kalau pemuda itu memiliki mata yang sama dengan matanya pada saat masih muda, mata penipu sejati. Di sini akhirnya mereka malah tambah semangat untuk menangkap BBKW yang telah mencoreng nama besar Banti dan Babli. Sedangkan di tempat lain, BBKW berhasil menjual semua biji-bijian yang mereka curi dengan lancar jaya. Tetapi sebagian dari biji-bijian itu disumbangkan ke Yayasan Amal. Di sini, Kunal dan Sonia berniat udahan aja karena tadi mereka hampir ketangkep. Tetapi Kunal bilang kalau uang untuk modal startup mereka belum cukup. Dia pengen melanjutkan penipuan sekali lagi dan berjanji akan memulai hidup baru setelah itu. Keesokan harinya, Kunal yang menyamar menelpon KPK. Dia bilang kalau politisi yang bernama Lovely menerima uang suap berkedok hadiah ulang tahun. Nggak lama diperlihatkan om-om KPK tadi yang lagi fitness. Dia nggak bisa fokus karena ngeliatin mbak-mbak instruktur semok. Yang ternyata itu adalah Sonia yang lagi menyamar. Tanpa mereka tahu, ternyata Vimy juga ada di gym itu dan cosplay jadi kura-kura ninja. Sedangkan Rakesh datang ke kantor KPK untuk membuntuti Om Kishore. Setelah semua bukti ada, BB asli memberikan bukti dan rencana BBKW kepada Jatayu. Nah di sini Jatayu langsung memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Tetapi pas BB asli mau ikutan, Jatayu melarangnya karena BB asli dirasa hanya akan memperlambat polisi. Gak lama diperlihatkan petugas KPK melakukan OTT ke rumah Lovely. Singkat cerita, mereka menemukan uang hasil suap yang dimaksud yang berjumlah 2 miliar rupiah. Pas mau membawa pergi uang sitaan itu, Jatayu dan anak buahnya datang dan ingin mengambil alih kasus itu. Karena dicurigai Banti dan Babli udah menyusup ke KPK. Karena sama-sama nggak mau mengalah, akhirnya polisi sama KPK malah pada ribut sendiri-sendiri. Pas lagi ribut itulah, anak buah Jatayu bilang kalau di rumah itu udah dikepung sama simpatisannya Lovely. Karena nggak mau tugas mereka gagal, KPK langsung mengerahkan pasukan tentara untuk mengawal uang sitaan itu. Cek, kodok merah, lapor sama bajing kuning. Segera jemput ganti Roger.
Nggak lama pasukan tentara datang dan mengamankan semua uang rampasan. Sedangkan Jatayu dan anak buahnya nggak bisa ngapa-ngapain karena senjata mereka kalah gede. Pada saat perjalanan, rombongan mobil petugas KPK harus terhalang traktor. Nah, pas sudah bisa nyalip tuh traktor, Kisor melihat para tentara yang naik bajai dan sepeda kebo. Dan sialnya lagi, mobil yang membawa uang udah hilang entah kemana. Dan ternyata mobil itu dibawa oleh Kunal. So, kita flashback beberapa hari yang lalu. Ternyata pas Sonia pura-pura jadi instruktur, dia menyadap HP Kishore. Jadi BBKW bisa mengetahui semua rencana dari KPK, waktu penggerbekan, bahkan frekuensi HT. Nah, pas Kishore memanggil para tentara, BBKW udah mempersiapkan rombongan kawinan yang menghalangi truk mereka. Sonia bahkan ngembat HT om-om tentara itu dan ngempesin ban truknya. Sedangkan Kunal bisa dengan mudah membawa semua uang itu. Gak cuman itu, supir traktor yang menghalangi jalan juga ternyata anak buah dari BBKW. Dan akhirnya uang 2 miliar rupiah lenyap diembat sama BBKW. Malam harinya terlihat Jatayu yang migran karena dia kembali dikadalin sama BBKW. Gak lama Jatayu dapat telepon. Ternyata yang nelpon adalah Kunal. Dia bilang, gak usah capek-capek nangkep kita bos, karena kita itu adalah Banti dan Babli. Gak ada yang bisa menangkap kita. Mendengar itu, Jatayu bilang kalau BB asli udah gak berguna karena mereka bisa dikebulin dengan mudah sama BBKW. Jatayu juga memperbolehkan BB asli untuk pulang aja dan gak usah ikutan main polisi-polisian lagi. Zaman keemasan mereka udah habis. Nah, pas di luar, ajudan Jatayu bilang, "Dan, kok kita ngelepasin BB asli sih?" Jatayu bilang, "Aneh gak ngelepasin mereka, tetapi membakar semangat mereka, biar mereka saling perang satu sama lain. Setelah itu baru kita tangkap semuanya." Dan ternyata omongan Jatayu itu bener. Di rumah, Rakesh dan Vimy gak terima kalau dikadalin sama amatiran, dan mereka berniat membalas dendam kepada BBKW. Di tempat lain, di apartemen BBKW, mereka malah bingung gimana cara mencuci uang itu. Di sini, akhirnya mereka berniat menyimpan uang itu untuk sementara waktu, sambil memikirkannya nanti. Sekarang kita liburan dulu, orang kaya mah bebas. Sedangkan di saat yang bersamaan, BB asli sedang mempersiapkan rencana untuk menjebak BBKW. Dan BB asli juga menemukan tim mereka dulu, Papaji dan Mahmud, untuk meminta tolong. Di sini mereka menjelaskan rencana mereka dan meminta mereka untuk bersiap-siap. Bocil mainan poker. Setelah BBKW pulang dari liburan, Mahmud langsung beraksi. Di sini dia berpura-pura mobilnya mogok dan meminta bantuan BBKW untuk mengantarnya. Tetapi pas mau naik, dia sengaja menjatuhkan tas koper penuh uangnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gedung tua. Di sini BBKW penasaran apa yang dilakukan om-om itu dengan uang sebanyak itu di gudang tua. Dan ternyata benar, BBKW membuntutin Mahmud yang sedang transaksi dengan Papaji. Pas di luar, BBKW berpura-pura bannya bocor agar bisa ngobrol dengan Mahmud. Singkat cerita, Mahmud memberitahu kalau tadi dia lagi mencuci uang di luar negeri, dan Papaji itu adalah perantaranya. Sebagai rasa terima kasih udah memberi tumpangan, Mahmud memberikan nomor telepon bos pencucian uang, yaitu Mr. Buller. Malam harinya, BBKW mencoba menelpon nomor yang dikasih sama Mahmud. Tetapi pas nelpon tuh nomor, Vimy langsung rejectnya karena BBKW nggak punya passwordnya. Karena nggak bisa nelpon-nelponin Buller, BBKW akhirnya mengikuti Papaji. Tetapi pas mereka lagi memantau, malah mereka yang dikagetin sama Papaji. Ya jelas saja kaget, mbah-mbah jenggot panjang putih kayak gitu. Akhirnya di sini Papaji bersandiwara kalau dia hanya perantara. Dia juga belum pernah bertemu dengan Buller. Tetapi Sunal dan Sonia memaksa Papaji untuk memperkenalkannya dengan Buller. Akhirnya Papaji bersedia memberikan informasi, tetapi dengan imbalan 2 juta rupiah untuknya. Nah, pas mak bapaknya lagi kerja, di rumah Papu malah pacaran sama Riku. Di sini Riku nolak Papu karena dia pengen punya pacar yang tajir. Dia nggak mau sama bocil ingusan yang uang jajannya aja masih minta mak bapaknya. Tetapi bangkainya, Papu langsung menunjukkan uang segepok simpenannya karena menang main poker kemarin. Oh alah emang bocil. Pas lagi asik-asiknya pacaran, Jatayu datang ke sana. Dia menanyakan di mana emak bapaknya Papu. Tetapi di sini Papu nggak mau ngasih tahu kalau nggak dikasih uang buka mulut. Nah di sini Jatayu menjanjikan akan menjadikan Papu menjadi agen rahasia 008. Karena diiming-imingi jadi Saras 008, akhirnya Papu bilang kalau emak bapaknya lagi di Abu Dhabi. Singkat cerita, kita dibawa ke Abu Dhabi. Kita diperlihatkan Rakesh yang udah berubah menjadi om-om perlente. Nah, informasi yang diberikan Papaji ke BB adalah Buller itu adalah pencinta kaviar. Dia nggak akan makan kalau nggak ada kaviar. Nah, pas mau makan siang sama kliennya, semua kaviar ternyata udah diborong sama BBKW.
Tujuan mereka adalah untuk menarik perhatiannya Buller. Nggak lama, Rajesh pura-pura marah kepada BBKW. Dia juga langsung membanting kaviar itu, yang langsung membuat Kunal jiper. Papaji juga memberi informasi bila istri Buller itu pecandu pacuan kuda. Dia suka banget membeli kuda-kuda yang bagus. Nah, pas lagi diadain lelang kuda, Vimy langsung memberi penawaran. Tetapi untuk menarik perhatian Buller, BBKW selalu menawar lebih tinggi daripada BB asli. Tetapi karena kasihkan nawar, Rakesh menahan Vimy biar nggak nawar lagi. Beb, kalau kita yang menang, bisa-bisa kita jadi gelandangan. Uangnya dikasih Papaji 2 juta itu udah habis loh ini. Tetapi Vimy nggak mau berhenti dan masih aja terus menawar. Sampai di harga 150.000 dirham, baru deh Vimy mandek dan mereka pun pergi dari sana. Gak lama di dalam mobil, BB asli menunggu umpan mereka datang. Nah benar aja, Kunal datang dan berniat memberikan kuda seharga 150.000 dirham itu untuk Cuti Buller. Tetapi anehnya, Cuti malah menolak dan meninggalkan Kunal yang pelongo. Di mobil, Rajesh marah-marah sama Vimy. Kenapa kuda itu nggak diterima aja? Tetapi Vimy bilang, kalau mau lebih meyakinkan, kita harus lebih jual mahal. Tahu kalau rencana mereka ngasih kuda itu gagal, Sonia memiliki ide. Dia punya senjata ampuh untuk mendekati Buller. Siang harinya, karena BBKW nggak muncul-muncul juga, Rakesh akhirnya berniat ngaso di pinggir pantai. Tetapi dari dalam laut keluar mbak-mbak semok yang pakai baju kurang bahan dan langsung menghampiri Rakesh. Vimy yang melihat itu langsung kebakaran jenggot bawah karena suaminya disatronin mbak-mbak bohai. Ternyata Sonia berniat menggoda Buller agar Buller tertarik dengannya. Di sini Rakesh bingung pas disuruh ngasih lotion ke tubuhnya Sonia. Ambil nggak? Bodoh ambil, ada ikan salmon di depan mata dianggurin. Nah, melihat suaminya grepe-grepe Sonia, Vimy langsung ngamuk dan langsung membegal ATV di sana. Awas mak-mak mau lewat. Mak-mak terbang. Untungnya pas Vimy sampai, Sonia udah cabut. Kalau enggak bisa habis tuh diamuk sama emak-emak gahar. Di kamar, Vimy ngamuk-ngamuk karena Rakesh tadi grepe-grepe mbak-mbak di pantai. Tetapi Rakesh bilang kalau itu termasuk dalam rencana untuk mendekati BBKW. Keesokan harinya terlihat Buller disatronin lagi sama Sonia. Di sini dia kembali menggoda Buller. Sialnya pas lagi enak-enaknya ngobrol, Vimy malah datang. Enggak lama, Kunal juga datang. Di sini mereka akhirnya saling ngobrol-ngobrol nggak jelas. Intinya Sonia dan Kunal masih pengen ngasih kuda yang kemarin. Tetapi pas Sonia megang-megang tangannya Rakesh, Vimy langsung ngamuk. Kuda, gua nggak mau nerima pemberian kayak gitu. Kalian tahu nggak siapa gua? Gua itu Cuti Buller. Gua bisa memindahin miliaran dolar dengan satu panggilan telepon. Camkan itu. Dan Vimy pun pergi dari sana dengan marah-marah. Di sini BBKW malah jadi bingung karena semua rencana mereka untuk mendekati Buller malah menjadi amburadul. Tetapi Kunal menyadari kalau tadi Cuti keceplosan kalau dia itu adalah bandar pencucian uang. Di tempat lain Rajesh mengajar Vimy. Di sini Vimy malah marah beneran karena kebawa baper suaminya diremes-remes tangannya sama Sonia. Sore harinya pas Vimy lagi rebahan, Kunal datang untuk meminta maaf. Dia akhirnya jujur kalau sebenarnya dia dan Sonia mencoba mendekati Buller karena dia ingin mencuci uang mereka. Nah di sini Vimy langsung sumringah karena rencananya akhirnya berhasil. Yalah dalah rencananya yang berhasil, matur suwun Gusti. Malam harinya, akhirnya mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk kerjasama mereka. Di sini Rakesh malah minum kebanyakan. Mengetahui kalau suaminya udah minum pasti bikin masalah, Vimy mencoba menenangkan suaminya. Tetapi sialnya, Rakesh malah keceplosan bilang namanya Vimy. Jelas saja BBKW jadi sedikit curiga. Untungnya Rakesh bisa ngeles kalau Buller itu cuma nama samaran. Nama asli mereka adalah Rakesh dan Vimy. Selamat. Nah karena uang BBKW masih disimpan di India, BB asli meminta mereka bertemu lagi di Delhi sambil memberikan kartu nama lokasi pertemuan mereka. Singkat cerita, akhirnya BB asli mempersiapkan semuanya untuk menjebak BBKW. Enggak lama, BBKW datang dengan mobil penuh uang. Dan mereka pun langsung memindahkan uang itu ke mobilnya Rakesh. Setelah transaksi selesai, Vimy langsung pakai helm. Dan dia pun langsung menabrakkan dirinya ke mobilnya BBKW. Enggak lama, mereka pun sadar dari pingsan. Di sini mereka kaget, karena Buller yang mereka kenal akhirnya mengatakan sebenarnya kalau mereka itu adalah Banti dan Babli yang asli. Pas mau menyerahkan BBKW ke Jatayu, Kunal dan Sonia pun akhirnya bercerita kenapa mereka berpura-pura menjadi BB. Mereka melihat BB asli sebagai panutan. Mereka muak dengan birokrasi pemerintahan yang korup dan kesenjangan sosial yang jomplang antara yang kaya dan miskin. Itulah mengapa mereka hanya mengambil sebagian uang pencurian mereka dan sisanya dibagikan untuk rakyat miskin.
Di sini Bebe Asli malah menjadi bimbang, apakah akan mempercayai mereka atau menyerahkan mereka ke Jatayu. Dan gak lama Jatayu datang, tetapi yang keikat malah Bebe Asli. Di sini Bebe Asli bilang kalau mereka telah ditipu lagi, tetapi mereka berhasil mendapatkan uangnya. Kampretnya pas uang itu dicek, ternyata hanya satu koper yang berisi uang asli, tetapi sisanya uang monopoli. Di sini akhirnya Bebe Asli menyadari kalau mereka ditipu sama BBKW. Sialnya lagi, video CCTV-nya pun udah dihapus sama Vimy. Gak lama BBKW menelpon. Kunal mengatakan bahwa mereka udah tahu kalau Rakesh dan Vimy itu adalah Banti dan Babli yang asli, karena pas di hotel dia melihat dompet dari Rakesh. Di sini Kunal juga bilang, kapan lagi BBKW bisa menipu Bebe Asli? Di sini Rakesh dan Vimy akhirnya merasa digoblokin karena ketipu sama penipu amatiran. Karena Bebe Asli juga ditipu sama BBKW, Jatayu akhirnya mengeluarkan mereka dari tim dan meminta mereka untuk tidak ikut campur lagi urusan polisi. Beberapa minggu kemudian, ada berita tentang transferan misterius atas nama Banti dan Babli ke panti asuhan di seluruh India. Gak lama Papu memberikan surat dari Pak Pos yang isinya adalah tiket ke Abu Dhabi. Singkat cerita, Rakesh dan Vimy sampai di Abu Dhabi lagi. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan sosok BBKW yang menyapa mereka dan bilang kalau rencana Bebe Asli itu keren banget. Oh alah kampret, ternyata ini semua ide dari Bebe yang asli. Jadi pas kemarin di basement itu, Bebe Asli galau apakah akan menyerahkan BBKW ke polisi atau enggak. Nah di sini mereka yang udah lama hidup tenang mulai kembali merasa kenikmatan pas kemarin jadi penipu lagi. Akhirnya mereka sepakat untuk menjual lisensi merek Banti dan Babli kepada BBKW. Jadi setiap BBKW beraksi, Bebe Asli akan mendapatkan royalti pembagian hasil. Di sini Vimy juga meminta bantuan Papaji untuk mencetak uang monopoli yang banyak. Rakesh juga berkata, bilang aja di telepon kalau kalian tahu kita Bebe Asli pas lihat dompet aneh di hotel. Jadi biar aneh nggak dicurigain sama Jatayu. Oh alah ternyata. Nah di sini BBKW menawarkan kepada Bebe Asli, daripada cuma dapat royalti doang, gimana kalau Bebe Asli juga ikutan main lagi. Jadi dengan otak cerdas 4 penipu paling jenius di India, nggak akan ada orang yang bisa menangkap mereka. Dan akhirnya Banti dan Babli pun kembali ke dunia penipuan, tetapi kali ini ditemani oleh Banti dan Babli Junior. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, masih ada yang nyempil dikit. Di akhir film, Jatayu yang mumet karena nggak bisa menangkap 4 orang BB itu, akhirnya menggunakan senjata rahasia. Dia mengangkat Papu menjadi mata-matanya untuk menangkap emak dan bapaknya. Tamat. Wow, capek banget om cuap-cuap sampai kering. Utang om dah lunas ya, yang dari kemarin nanyain terus. Besok mau recap film apa ya? So, bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit, bermelatehin. Dah.